dalam kekristenan secara tekstual ada larangan poligami. Kamu harus menikah dengan satu istri saja, itu ada nggak? Yesus itu terkutuk, bahkan sebelum disalib dia keluar dari Maria itu udah najis. Oke, nanti mungkin saya akan memberi paparan sedikit mengenai tema yang kedua ya, Pak Ustadz ya hari ini ya, mengenai ajaran kasih di Kristen versus ajaran adil di Islam. Mungkin nanti akan disambung sama rekan saya Bang Samuel. Oke, nah kalau kita membahas mengenai tema pertama, kedua ya, kalau pertama tadi mengenai Taurat dan sekarang yang kedua mengenai aplikasi ajaran kasih di Kristen atau versus ajaran adil di Islam, itu saya bawa membaca kitab Roma ya, Roma 5 ayat 19. Saya bacakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua, orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua, orang menjadi orang benar. Yang kedua Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5:18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang boleh beroleh penghukuman. Penghukuman demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, di situ menjelaskan ya, di sini di Roma menjelaskan mengenai keadilan di dalam Kristen. Nah, ini saya akan cuman ngasih 3 ayat, mungkin akan diperkuat lagi oleh Bang Samuel. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Silakan Bapak Pendeta. Ya. Jadi di sini keadilan, apa tadi dibacakan, keadilan yang bisa diterapkan dalam Roma ayat 19. Kasih Kristen atau versus ajaran adil di Islam. Jadi komparasinya di sini antara kasih Kristen dan keadilan. Oke, jadi sepertinya di sini ada perbandingan yang agak berbeda, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kasih dengan keadilan. Oke, berarti saya asumsikan saja dulu ya, mungkin bisa salah ya. Jadi silakan kami berikan waktu untuk 5 menit. 5 menit. Jadi kasih itu di sini ada komparasi dengan keadilan. Oke. Apakah kasih itu harus adil ataukah kasih itu bisa dinyatakan tanpa harus memperlihatkan menyatakan keadilan? Oke, kalau saya pakai filsafat atau keterampilan berpikir, kasih kalau misalnya saya kasih sama dia satu, gara-gara itu dia memberikan saya satu, itu adil. Ya. Tetapi kasih itu bisa nyata. Kalau orang itu ngasih ke saya, gara-gara saya nggak kasih apa-apa sama dia, gitu ya. Jadi perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan baik yang sama, maka perbuatan baik itu setimpal, betul ya. Nah, tetapi kalau ada perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka perbuatan baik kita itu nyata. Ya. Jadi hutang dibayar lunas itu tidak ada namanya pemberian, impas semuanya, 50-50. Gitu. Itu menurut hukum logika ya. Gitu. Nah, jadi kasih yang mau ditampilkan Tuhan Yesus di sini adalah narasi yang dia pakai. Saya belum bisa kasih ayatnya sementara. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu berbuat baik kepada sesamanya, apa bedanya kamu dengan mereka? Tetapi perbedaan kita dengan mereka yang orang tidak mengenal Allah, kita mampu berbuat kebaikan tanpa terlebih dahulu orang harus berbuat baik kepada kita. Jadi bukan balas-balas 50-50 begitu ya. Keadilan di sini maksud saya penjelasannya begitu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks soteriologi atau konsep keselamatan yang dihadirkan dengan cara kasih? Keadilannya di mana? Oleh karena satu orang itu maka dia menghapuskan menanggung dosa semua manusia. Pak Samuel nggak adil nih, begitu kan? Begini teman-teman, kalau kita melihat konsep dari Perjanjian Lama, bahwa oleh karena satu pelanggaran dari Adam dan Hawa, pelanggaran dari seorang Hawa, maka semua orang kena kutuk. Maka setiap orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan akan mengalami kesakitan. Lalu Adam dan Hawa bersusah payah mencari rezekinya dari tanah yang kau kerjakan. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena perbuatan satu orang, maka semua orang terkena imbasnya dari dosa itu.
Ketika kamu memakan buah itu maka kamu mati, maka semua keturunannya pun terkena dosa warisan itu. Kalau menurut di dalam konsep perjanjian lama. Nah, maka Tuhan juga menyatakannya oleh karena kesalehan satu orang, maka semua orang boleh memperoleh keselamatan. Maka adil. Gara-gara satu orang, semua orang kena dosa. Gara-gara satu orang selamat, maka semua orang bisa selamat. Itulah keadilannya di situ yang bisa saya jelaskan secara singkat. Saya rasa itu dulu cukup menit. Ya. Baik, pemirsa, dua prolog sudah disampaikan oleh Ibu Deborah dan Bapak Pendeta Samuel. Kita akan menimbang banyak masalah, tentunya dengan versi ajaran Islam. Yang pertama, Bunda Etika dulu bisa memberikan prolog selama waktu 5 menit. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi ya, ajaran Kristen memang pada kasih. Saya sering mendengar bahwa Kak, kenapa orang Islam memiliki kasih? Karena memang ajarannya kasih, sementara orang Islam tidak ya. Banyak yang punya stereotip seperti itu. Seperti tadi dikutip di Roma 12:17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan pada siapapun. Misalnya terus yang di Matius 5:44, teruslah kasih musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi kita harus berdoa. Kemudian 1 Tesalonika 5:15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi dalam ajaran kasih Kristen memang kita harus luar biasa. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, dari yang saya baca ini. Nah, kita melihat memang itulah ajaran Kristen, ajaran kasih. Nah, kita melihat ajaran Islam yang bertumbuh pada keadilan. Saya kutip dari surat Asy-Syura ayat 40 ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kita boleh membalas orang. Kalau dalam hukum Islam, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita boleh membalas. Tetapi harus seimbang, serupa. Tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas itu zalim. Nah, tetapi kalau kita memaafkan ini lebih baik. Dengan memaafkan itu lebih baik. Jadi intinya begini, dalam ajaran Kristen memang kasih. Kita harus bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sementara dalam ajaran Islam kita boleh membalas kejahatan yang serupa, tetapi tidak boleh melebihi karena itu melampaui batas. Kemudian memaafkan lebih baik. Jadi saya sering bertanya nih kepada teman-teman yang mau mualaf ya. Kira-kira ajaran mana nih yang baik? Even saya banyak kemarin baru dari Masjid Cilegon, mana yang baik nih ajaran Islam apa Kristen? Mereka sampai bingung membalas kejahatan dengan kebaikan atau boleh membalas kejahatan memaafkan lebih baik. Mereka bingung. Memang secara kata-kata analogi bagus ya membalas kejahatan dengan kebaikan gitu kan? Sama-sama baik. Enggak membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi gini, Islam itu adalah kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang ada pada hati manusia. Waktunya 1 menit lagi Bunda, ya. Silahkan. Jadi kalau gini, saya tanya kepada seorang pendeta, kalau anak bapak diperkosa dan dibunuh, boleh nggak bapak membalas kejahatan itu? Tidak, dia bingung karena memang tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan. Boleh tidak? Dia bingung menjawab. Nah, Islam boleh menjawab kenapa? Karena boleh membalas, maka ada pengadilan, ada justice, ada polisi, ada pengacara, ada kantor, ada hakim. Karena itu dalam rangka kita boleh membalas kebaikan, tetapi kejahatan tapi dengan setara. Sebaliknya kita tidak boleh membalas batas. Namun kalau memaafkan lebih baik. Kenapa kita boleh membalas kejahatan? Karena orang untuk memberikan keadilan bagi korban. Bayangkan bagaimana kalau seseorang dibunuh dan berkosa, apa suaminya enggak sedih? Ya dia harus mendapat keadilan dengan membalas kejahatan itu. Ya kan? Silahkan Bunda. Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini nanti dikurangi nggak apa-apa? Iya. Jadi yang penting 10 menit. Oh, iya. Ya. Nah, jadi kita boleh membalas kejahatan. Yang kedua untuk memberikan efek jerah kepada pelaku itu. Karena kalau pelaku tidak dihukum,
dia akan mengulangi lagi. Jadi adanya hukum rimba. Kalau kita tidak boleh membalas kejahatan, itu hukum rimba. Orang boleh memperkosa, boleh membunuh tanpa harus dibalas oleh kejahatan itu, ya, tanpa harus ada balasan. Dan inilah hukum yang adil. Tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Jadi hukum seorang yang memiliki keadilan itu dia paling pasti punya kasih sayang. Seorang mempunyai kasih itu belum tentu bisa adil. Jadi dalam Islam itu ajaran yang rasional. Jadi menurut Karen Armstrong, seorang ateis yang mempelajari berbagai agama, the most rational religion, unfortunately Islam. Jadi ajaran yang rasional sayang sekali Islam. Yang memang diaplikasikan, saya tanya Bapak Pendeta, kalau memang tidak boleh membalas kejahatan, tutuplah pengadilan, nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada pengacara. Untuk apa? Toh nggak perlu orang membalas kejahatan dengan hukuman, balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ajaran adil ini ajaran yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak too good to be true. Memang bagus, tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi itu too good to be true, terlalu baik dan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi yang membuat Quran ini adalah yang menciptakan manusia yang tahu persis bagaimana manusia itu menjadi baik, dengan boleh memberikan balasan yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik. Bisa diteruskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bacakan surat Al-Mumtahanah mulai ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, jadi kita tidak dilarang berlaku adil kepada siapapun yang tidak mengganggu kita. Ayat 9, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, atau membantu untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu orang yang zolim. Jadi kalau mereka yang mengganggu kita, ya, itu zolim. Begitu juga yang mendukung mereka mengganggu kita, ya. Jadi sesungguhnya Allah melarang menjadikan mereka sebagai kawan yang mengganggu kita. Kalau enggak, ya enggak gitu. Yang ke-10, ya, aku kira cukup itu aja. Dua ayat. Jadi yang mau aku apresiasikan di sini bahwa rasa adil itu diberikan Islam kepada siapapun, baik dia Islam maupun kafir. Gitu. Selama mereka tidak mengganggu kita. Mohon dipersorry, kafir itu bukan hinaan, ya, bukan ejekan, bukan. Ya memang kafir itu antara masing-masing kita iman, masing-masing kita kafir. Saya kafir terhadap di luar Islam, yang Islam juga kafir terhadap Islam. Nah, saya beriman dengan Islam, Anda beriman dengan Kristen. Jadi supaya jangan nanti Gus Bedi kok bilang kafir. Enggak, saya enggak menghujat, enggak menghina, enggak. Ya memang sebutannya itu. Baik. Waktunya habis. Baik, waktunya habis. Ya. Silakan untuk 5 menit kita kasih waktu. Bertanya 2 menit, Pak. Bertanya 2 menit aja, nggak 5 menit. Menjawab 5 menit. Menjawab 5 menit. Bertanya 2 menit. Oke, silakan. Oke. Kalau saya untuk pertanyaan mengenai adil di dalam Islam, itu kayaknya belum ada ya, masih tak cari. Mungkin abang dulu, baru saya. Penyangga gitu. Wah, saya nggak bisa intervensi ke situ ya. Nah, masalah ketidakadilan di dalam Islam. Prinsip Islam kan adil, prinsipnya kan kasih. Deborah aja deh. Nah, kalau saya menanyakan mengenai adil itu adil yang seperti apa? Apakah adil? Nah, ini karena kita diskusi persaudaraan ya. Nah, jadi gini, yang saya masih bingungin, adil itu seperti apa? Adil boleh menikah 4 istri? Adil itu apakah itu juga namanya adil? Nah, apakah intinya salah satunya adalah bolehkah menikahin laki-laki menikahin dengan 4 istri? Apakah itu juga termasuk adil? Kalau saya bilang itu tidak mungkin adil, gitu loh. Siapa sih wanita yang mau dinikahin dengan suami kita nikah dengan 4 istri? Gitu. Bagi saya, nah itu pertanyaan. Apakah itu namanya adil? Boleh dijelaskan itu dulu. Saya jelaskan dulu nanti Jadi cukup ada. Lanjut. Ya, silakan jawab Bunda. Kita bicara tentang prinsip ajaran. Kita sudah tahu Islam itu ajaran kasih, Islam itu ajaran adil. Itu seperti juga Pak Quraisy sudah membahas banyak tentang itu. Ini kita prinsip utama. Jadi kita tidak, tentu ada hal-hal yang lain kita juga kasih, karena itu Allah memberikan rahmat. Membalas itu juga memaafkan lebih baik. Nah,
kalau masalah poligami sebetulnya Islam itu tidak pernah mengajarkan poligami. Karena Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Yakub itu juga Salomo punya Salomo. 700 istri dan 300 gundik. Kemudian Yakub juga 4 istri. Ya, dia poligami. Kemudian Nabi Ibrahim juga poligami. Jadi Islam itu tidak pernah membawa ajaran poligami. Bukan Islam yang berajaran poligami. Islam itu datang untuk membatasi poligami. Untuk membatasi supaya jumlahnya tidak sampai kayak Salomo 700 istri dan 300 gundik gitu. Jadi kalau toh ada poligami tapi dia tidak banyak. Tapi asas satu-satunya agama yang menegakkan asas monogami itu hanya Islam. Tapi jika kamu tidak mampu berbuat adil maka satu cukuplah bagimu. Dalam surat An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3. Kamu boleh menikahi 4, 3, 2 atau 1. Namun jika kamu tidak mampu berbuat adil, maka 1 cukuplah bagimu. Dan sekali-kali kamu juga tidak mampu berbuat adil. Nah, hukum poligami ini sebetulnya dalam Islam itu darurat. Dia suatu solusi. Kayak kalau dalam pesawat terbang dia tidak bisa harus dia tenggelam atau skoci dia barulah keluar. Itu aslinya. Kalau toh disalahgunakan itu namanya manusia. Nah, saya ini di kantor saya pernah ada seorang menangis. Namanya P. Pagi-pagi datang, wah, jerit-jerit nangis-nangis. Saya datangi, kenapa kamu menangis? Dia bilang gini, saya selama ini dijadikan simpanan seorang om-om gitu. Selama 3 tahun, saya sudah menggugurkan kandungan 3 kali. Dia bosan, begitu saja saya harus dipakai pesangon, 3 bulan dia ganti yang lain. Nah, itu akan jauh lebih mulia jika dia dinikahi. Karena dia mau hamil, toh diakui. Ya, ini kalau itu darurat. Efeknya apa? Dengan dia free sex boleh, ya. Terus punya simpanan, kita tidak bohong lah. Para pendeta juga punya simpanan itu kita tidak bohong, oknum-oknum pendeta. Banyak laki-laki yang punya simpanan yang tidak dinikahi. Karena ada larangan di situ. Karena lebih baik mereka, karena ada larangan. Karena apa? Kalau hamil siapa yang sengsara? Kalau harus menggugurkan kandungan siapa yang sengsara? Banyak wanita dibunuh oleh pacarnya karena tidak ingin istrinya ketahuan. Bertanggung jawab, betul. Bertanggung jawab. Itu solusi. Kalau kondisinya demikian berat, poligami itu jauh lebih mulia, wanita itu selamat. Karena dia sudah dinikahi, dia kan akan diakui sebagai anak kandungnya. Tidak terjadi tes DNA, ini anak saya bukan, kan yang jadi korban anak. Betul. Yang jadi korban sebenarnya siapa? Wanita. Jadi sekali lagi Islam tidak pernah membawa ajaran poligami. Poligami itu sudah ada sejak zaman dulu, soalnya Nabi Adam, karena wanita cuma 1 Hawa. Tapi nabi-nabi itu berpoligami. Dan Islam membatasi jumlah poligami, tidak sampai seperti Salomo 700 istri dan 300 gundik. Banyak sekali yang lain juga berpoligami. Jadi Islam membatasi, dan asas Islam itu monogami. Jika kamu tidak mampu berbuat adil, maka satu saja cukuplah bagimu. Hanya satu agama di kitab suci yang mengatakan 1 saja cukuplah bagimu. Itu hanya Quran. Ya. Tapi kalau di Bible sendiri, Bunda Etika? Kalau dalam ada larangankah untuk menikah? Kalau dalam kitab Perjanjian Baru kan tidak banyak mengulas, karena yang banyak di Perjanjian Lama pasti boleh, karena banyak banyak nabi-nabi memang poligami. Seperti Yakub kan punya 4 istri, ya kan, Lea, Rachel, Bilha dan Zilpa, yang 2 budak tapi sudah jadikan istri. Nah, bagaimana orang bisa berbuat adil? Makanya jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Nah, manusia ini kan berusaha berbuat adil nih, jika punya lebih dari 1 istri, kan dia berusaha maksimal, walaupun keadaan manusia itu tidak seperti keadaan Allah. Karena itu di dunia itu keadaan semua kan tidak relatif. Keadaan yang sebenarnya itu nanti Allah yang akan menghisab. Jadi seseorang yang adil seperti tadi yang dimenangkan orang Yahudi cerita. Nah, seorang yang kasih, dia belum tentu bisa adil. Saya mengutip omongan Quraish Shihab. Dr. Quraish Shihab, dia juga dokter bidang ilmu Al-Quran, cum laude, summa cum laude. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau. Seorang yang adil itu dia pasti memiliki kasih, walaupun kepada musuhnya, walaupun orang Yahudi itu tidak seiman, tapi dia adil, dia harus dimenangkan, harus dimenangkan. Tapi seorang yang kasih belum tentu adil. Misalnya Gus Muti ini suami saya, sama jenengan bertengkar, walaupun saya tahu jenengan yang salah suami saya, misalnya Gus Muti, saya bela dia karena saya ada kasih sama suami, tapi saya tidak bisa adil dalam hal ini. Jadi seseorang yang kasih belum tentu bisa adil. Seorang yang adil pasti ada banyak kasih di situ. Ya, saya mengutip ucapan tafsir dari Quraish. Ada pertanyaan balik dari Bunda Etika untuk menit sudah belum?
Nanti kan Ada. giliran saya. Sudah Ya, 5 menit. nanti saya menanggapi aja. Oke. Jawaban saya udah 5 menit belum? Udah. Saya berarti habis waktunya. Oh, Iya. kasihan dong. Enggak, silakan. Masalah. Pusing kan? Biar saya ketawa dulu. Jadi gini, banyak yang Ada cerita lucu tentang keadilan? Apa? jangan karena ini masalah perasaan wanita. Saya memaklumi. Saya kalau ngisi kajian itu dengan ibu-ibu, ini apa Bu? Al-Quran. Ibu taat. Tapi kalau sudah aku baca ayat itu, besok nggak diundang lagi aku. Karena perasaan wanita. Tapi ada yang salah di situ. Tapi apakah perasaan itu akan mengalahkan hukum Allah? Kan di sana jadinya. Betul. Ada yang baperan gitu. Jadi saya juga memaklumi gitu. Tapi ceritanya begini, sebetulnya itu melihatnya bukan dari 1 ke 4, tapi dari banyak ke 4. Oh iya. Jadi dulu itu ya. Solomon tadi. Ya. Ini filsafat ini. Iya, bagus loh. Perkawinan orang Arab dulu itu istrinya banyak istri, banyak anak, banyak harta, itu kebanggaan. Nah, Islam datang dibatasi sampai 4. Maksimal. Jadi dari banyak ke 4, bukan dari 1 ke 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proses ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari proses sosial karena efek peperangan. Jadi banyak janda-janda itu kan nanti hubungannya dengan anak yatim. Betul. Jadi kalau mau mengopeni anak yatimnya supaya tidak jadi masalah, ya ibunya openi sekalian gitu loh. Jadi batasnya berapa? 4 gitu loh. Nggak boleh 5. Enggak. Jadi dari banyak ke 4. Tapi dulu orang Arab banyak, istrinya banyak. Itu budaya orang dulu kan semakin banyak istri, banyak anak, banyak harta, semakin gagah lah gitu. Nah, terus kalau ditanya apakah istri 4 itu adil? Ya adil, buktinya ada yang dinikah sampai istrinya 4 ya biasa-biasa saja. Kan itu, tapi perasaan wanita gue paham lah ya. Yang nggak adil itu justru kalau kalau satu suami 4 istri itu adil, tapi kalau 4 istri kalau satu suami 4 istri, 4 suami 1 istri, itu yang poliandri. Lalu ayahnya siapa? Nah itu jadi masalah. Masalah baru. Jadi mungkin satu istri itu bisa cerai, tapi poligami banyak yang nggak cerai juga, gitu loh. Saya banyak Mas diskusi dengan teman saya, kan bukan sekali dua kali ini ya. Dia bilang itu poligami bikin masalah. Gue jawab enggak. Ishak itu istrinya 1, tapi Esau dengan ntar gue bantu. Yesua juga nggak akur. Jadi jangan karena istri 4 terus rumah tangga nggak akur, nggak juga. Istri 1 juga belum tentuan akur. Itu tinggal manajemen hati aja lah itu. Ini Pak Pendeta yang belum berbicara. Silakan Pak Pendeta. Dalam hal ini gue bantu Bu Atika dan Lai. Bener nih. Ini karena begini loh. Ini jadi momok ya, karena ketidakjujuran dari pihak kita Kristen, bahkan pendeta-pendeta tidak mau ngobahin ini gitu loh ya. Jadi seperti yang tadi dibilang Salomo berapa, 900 ya? 700 ya? 7 istri. Berarti kalau dia bergaul dengan istrinya yang di 1 Januari ketemu lagi 2 tahun lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Tapi itu langsung jadi loh. Enak juga lah ya. Gundiknya berapa Bunda Atika? 300. Oh 300. Ini fakta tertulis ya. Fakta tertulis. Nah, jadi untuk kajian lebih lanjutnya memang agak nggak enak juga ya. Tapi ya memang kita harus jujur teman-teman, kita sebagai orang Kristen juga harus jujur apa adanya. Haleluya. Tadi saya sudah lihat nih, ngintip nih 10 hukum Taurat juga kan, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Tapi memang tidak dikatakan. Sesamamu dalam artian ada LG7 tuh, ada. LG7 apa tuh? LGBT. Masuk kategori. Oh enggak. Lain. Misalnya gue mengingini istrinya layak gitu. Nah, boleh. Iya. Kalau janda kayak saya boleh dingini gitu. Jadi gini, ini saya bacain ayat ya, saya langsung ya. Nih, 2 Samuel 12 ayat 8 ini. Ini jarang dikotbahin ya. 2 Samuel 12 ayat 8. Nah, saya harus objektif ya, apa yang tertulis saya bacakan gitu ya. Nah, telah kuberikan ini Nathan kepada Daud ketika Daud mengambil istri panglimanya yang namanya Uria, yaitu Sheba ya. Nah, Sheba.
Jadi ya di situ Daud pun sudah banyak istrinya. Jadi, di sini saya bacakan. Telah kuberikan. Istri orang lain diambil Daud. Istri panglimanya, terus panglimanya ditaruh di depan biar mati kan gitu. Oke. Yang ambil istrinya siapa ini Bunda? Daud. Raja ya. Raja Daud. Jadi karena Uria cantik sekali, dia ngintip dulu Daud, ngintip mandi. Itu ada di. Mungkin Daud lihat di TikTok kali waktu itu, saya nggak tahu ya. Uria Oke, suaminya. saya bacakan ya. Ini jadi setelah dia mengambil itu, terus suaminya mati oleh karena triknya Daud, strateginya. Ya, akhirnya Tuhan marah dan ngomong ke Nathan. Ketika Tuhan marah, dia nggak langsung ngomong ke Daud. Artinya masalah aib ini Nathan tahu, orang kedua tahu. Ada baiknya kan sebenarnya begitu ya, biasanya Tuhan. Biasanya kan Tuhan ngomong langsung nih, jadi orang-orang nggak tahu. Tapi Tuhan ngomong sama Nathan. Malu dong Daud, kan gitu. Nah, sekarang saya baca. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu. Ya, ini si Nathan menarasikan apa yang dikatakan Yehova kepada Nathan. Iya. Oke, lanjut. Ya. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri, plural ya. Ya, perhatikan ya, ini jujur loh. Iya, betul. Bisa dicek itu bentuknya pakai yotmem nggak di belakang. Nah, istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Mau di sini Daud, singular. Ya, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, perhatikan, seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Kalau saya potong nih, misalnya saya potong. Ya, misalnya saya potong. Dan istri-istri, begini, telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Saya langsung ya. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Benar? Maksudnya? Penalaran logis dalam membaca ya maksudnya. Nah, jadi ya memang yang dikatakan Bu Etika dengan Gus Bekti, memang seperti itu adanya. Yang tertulis saya cuma membacakan saja ya. Jadi kalau saya disalahkan ya yang tertulis seperti ini. Nah, tetapi jadi maksudnya begini, kita menyikapinya seperti ini ya. Seluruh hukum Taurat, di dalam hukum Taurat tidak ada setelah kamu beristri maka nikahilah yang lain, memang tidak ada seperti itu. Larangannya jangan berzina. Artinya jangan berzina ketika dia sudah nikah, mempunyai istri lain, atau sebelum nikah ada hubungan dengan perempuan tanpa ilegal gitu ya. Nah, jadi berzina begitu. Nah, tetapi ini semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia atau oknum-oknum yang berperan di dalam kitab suci, melakukan dosanya dan diungkapkan oleh Tuhan. Nah, tetapi dalam selama pembacaan ini saya belum pernah ketemu nih, oleh karena ini dia terus masuk neraka gitu. Ngerti ya? Nah, maksudnya artinya tidak fundamental. Tapi nanti kalau teman-teman dari Trinitas atau para pendeta gara-gara saya membahas ini mau gugat saya atau mau debat saya, silakan. Nah, jadi dalam 10 hukum Taurat sudah ditentukan hukum-hukum dasar. Belum lagi hukum teritorial yang ada di Misfot atau Misfotim. Ya. 613 Misfot. Nah, jadi semua hukum Taurat itu tidak bisa diikuti secara 100%. Ya. Maka Yesus contohnya berkata kepada gini, ayatnya nggak usah buka lah. Ini saya catat di sini ya. Ada tertulis jangan membunuh. Ada tertulis jangan berzina. Itu kan hukum Taurat. Ya. Tetapi aku berkata, Yesus ngomong gitu. Nih pertama, orang Yahudi itu kan mikir, lu berkata, emang lu yang rubah-rubah hukum Taurat? Kok lu bisa bilang hukum Taurat begini, tetapi aku berkata? Apakah kamu yang berkata-kata dalam hukum Taurat? Pertama itu. Nah kedua, Yesus begini, 613 miswat, atau kita bikin aja ngobrol yang 10 biar gampang. 10 hukum Taurat sama Yesus dikali 2, jadi 20. Apa yang tidak boleh dilakukan di dalam daging, yang berdosa menurut hukum Taurat, bahkan tidak boleh dilakukan di dalam benakmu, hatimu. Jadi misalnya begini, jangan berbuat zina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengingini perempuan, memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina di dalam hati. Matius 5:28. Iya. Matius 5:28. Iya. Itu yang mencungkil matamu. Ya, itu semua nanti. Nah, terus Matius 5:28. Jangan ada tertulis jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang berkata kepada sesamanya kafir, maka dia sudah membunuh saudaranya itu di dalam hatinya. Jadi
sebenarnya esensi hukum yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh manusia bukan saja sebelum dia setelah dia melakukannya atau dia tidak melakukannya di dalam daging, tetapi di dalam hatinya pun harus suci niatnya. Sama dengan Islam, niat pun sudah dihitung oleh Allah. Nah, ya, gitu ya. Di pengadilan kita juga kalau udah niat juga udah bisa dituduh kan begitu. Nah, jadi direncanakan apa bukan gitu. Dari sini orang Israel, para rasul berkata, lalu gimana kita mau masuk surga dong kalau begini caranya? Tidak satu pun, bahkan kalau di 613 dikali 2 lagi, 1200 lebih. Nah, jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengikuti semua hukum itu secara sempurna, maka tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dan membenarkan dirinya gara-gara melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Yesus sebagai satu-satunya yang menggenapi seluruh hukum Taurat, bahkan menggenapi perkataan para nabi, dialah yang menanggung itu. Dengan cara apa, Bro Samuel? Nah, ini saya banyak ditentang. Yesus ketika lahir, dia terkena ketuban Maria lah misalnya, atau keluar dari kemaluan Maria ya. Nah, itu sudah najis menurut Misfot. Sudah najis menurut Misfot ya. Bila seorang terkena darah, bahkan darahnya sendiri, itu orang itu sudah najis selama 7 hari. Ya dibasuh dia. Iya, harus dibasuh. Itu udah najis. Nah, dia ini Mesias yang dikuduskan dan diurapi. Nah, terus Yesus dielap sama Maria Magdalena. Itu sudah najis. Makanya orang-orang ahli Taurat kan, dia langsung kan melihat Yesus, kok dia dipegang-pegang sama pelacur kan begitu. Nah, apalagi dia disalib. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ulangan 13 ya kalau nggak salah. Iya, jadi ini yang tidak bisa diterima secara jujur dari beberapa denom. Pokoknya Yesus harus suci. Gitu. Dalam Kristen kan ya? Di denom. Dalam beberapa denom Kristen yang bertentangan dengan saya. Nah, jadi Yesus telah menjadi dosa oleh karena kita. Bukan tertulis, Yesus telah menjadi dosa oleh karena Yesus melakukan dosa. Tidak. Gitu. Yesus telah dibuat menjadi dosa karena kita. Gitu. Lah, jadi kalau misalnya teman-teman muslim berkata, oh Yesus dikutuk, emang iya? Gitu. Tapi terus gimana? Kita tidak mengatakan Yesus dikutuk. Misalnya, ada orang Nasakom gitu, nasionalis agama komunikasi kan gitu. Karena Islam kan dimuliakan kalau dalam Islam, ya kan? Jadi kita enggak. Yesus itu terkutuk, bahkan sebelum disalib dia keluar dari Maria itu udah najis, gitu. Gitu ya? Ada yang berkata, oh Yesus itu nggak dari daging Maria. It's okay. Tapi kan dia keluar di Maria kan melahirkan Yesus bersalin, bukan Yesus turun dari piring terbang kan begitu. Nah, jadi Yesus terkutuk oleh karena kita. Pada waktu itu rasul-rasul melihat dia bubar. Kalau Yesus nggak bangkit, kekristenan nggak pernah ada. Kalau Yesus bangkit, tapi ngiter-ngiter di Galilea, ya kan begaul di situ, dia nggak naik ke surga, Kristen nggak pernah ada. Nah, jadi karena dia dilihat oleh orang, disaksikan dia terkutuk di atas tiang, maka dia mati, dan orang-orang Israel pada saat itu, sementara pada 3 hari itu hilang pengharapan. Tetapi ketika dia bangkit dan ke sorga, maka telah terbukti bahwa Tuhan tidak menuntut kesucianmu dan kekudusanmu, tetapi memang ada tertulis kamu harus suci dan kudus, tapi manusia nggak bisa karena Tuhan itu mengutip hukum Taurat. Yesus itu kamu harus suci dan kudus, tapi Tuhan berkata tidak ada yang kudus dan suci seperti Yehova. Nah gitu, karena orang Israel sejak dari semula waktu dia dosa di Horeb, dia menuntut hukum, dia menolak kasih karunia Tuhan, dia menuntut hukum. Berilah kami hukum maka kami akan melakukannya. Jadi dia berusaha benar oleh karena dia sendiri. Tetapi Tuhan ingin menyatakan selalu pengampunan. Pak begitu. Pendeta ada kesimpulan, tinggal waktunya. Iya, jadi inilah konsep soterologi atau konsep hamosia atau juru selamat keselamatan, bahwa buat teman-teman saya juga yang Yudaisme ya, sebelum ada Yesus pun kalian juga minta pengampunan dosa dan diampuni. Bahkan membuat patung lembu emas diampuni Tuhan. Nah, jadi apalagi yang dosanya lebih kurang daripada itu. Saya nggak pernah punya istri seperti Daud atau Salomo, ya kan? Tapi Daud dan Salomo diampuni, gitu. Nah itu jadi bahwa Tuhan telah membuktikan kasih pengampunannya sebelum dia sendiri turun berkorban. Sudah dilakukan, bahkan terlebih lagi ketika dia sudah turun. Dan dibuktikan bahwa dia yang terkutuk itu bangkit di dalam keterkutukannya dan naik ke surga. Artinya dia sendiri dengan memakai badannya, mereka sendiri sudah membuktikan, Yesus membawa testimoni itu bahwa itu total yang Silakan Gus Bentin. Mau tanya dulu, mau bertanya atau menjawab?
Ya kalau saya memberi saran segini sedikit beda aja. Mesias dalam perspektif Judaisme dengan Kristen itu beda. Dalam perspektif Judaisme Mesias itu dari Yesaya 11. Mesias dalam Judaisme itu orangnya lahir dari ayah, dia punya ayah, punya ibu. Dan dia tidak membuat mukjizat-mukjizat, menghidupkan orang mati dan sebagainya. Dan dia juga bukan yang bolak-balik turun, pernah turun terus turun lagi. Itu ada di Yesaya 11. Jadi memang karena pandangannya beda, maka orang yang dituju berbeda gitu aja. Pandangannya tentang Mesias? Iya. Jadi kalau Yahudi kan di Yesaya 11. Jadi Mesias dalam konsep Yahudi itu bukan seorang lahir dari virgin, tapi seorang dari tunggul Isai, dari keturunan Daud dalam arti benar, ya, dari biologis. Dan dia tidak membuat mukjizat, dia tidak membuat menghidupkan orang mati dan sebagainya. Dan dia juga tidak yang turun bolak-balik gitu loh. Ini sudah turun, nanti turun lagi gitu, enggak. Dan ada tanda-tandanya pada saat Mesias datang itu tanda-tandanya itu bait suci ketika dibangun gitu. Bukan malah hancur. Kemudian semua orang sudah menyembah pada Tuhan tapi seluruh dunia itu. Itu tanda-tandanya itu semua di Yesaya 11. Jadi karena perspektifnya beda, maka sosoknya beda nih. Sosoknya yang diinginkan Yahudi itu memang bukan Yesus karena tidak sesuai dengan kriteria yang ada di Yesaya 11 gitu. Sementara sosok Kristen adalah Yesus. Nah, siapa yang benar kan terpulang pada keyakinan masing-masing. Ya. Terus jadi versinya Pak Pendeta tadi bahwa itu keluar dari dari ininya Rahim Maria. Dia sendiri udah najis. Nah, menurut pandangan Bunda Etika seperti apa? Kalau masalah bukan Marianya najis ya, bukan. Bukan Maria yang najis, maksudnya ya ketika dia Yesus kan berkenan. Itu sudah menajiskan sebenarnya. Ya, silakan. Ini meluruskan ya. Silakan. Kalau dalam Yahudi mana ada tohorot, ada ini toharoh. Jadi kalau terkena najis, memang dia harus mensuci. Ada juga mikveh orang yang habis berhubungan badan. Seperti kita mirip-mirip. Jadi bukan berarti Islam itu niru Yahudi, tidak. Karena kan berasalnya tujuan yang sama, berarti hukumnya kan hampir sama. Hanya Islam disempurnakan gitu. Makanya kalau dibilang Islam itu nyontek Yahudi, tidak juga, karena memang Tuhannya sama, berasal dari dalam perspektif Islam ya. Jadi ada tohorot, ada tauhid, ada banyak hal yang memang semuanya mirip-mirip, tetapi itu dalam perspektif kita kan Islam disempurnakan. Yahudi puasanya 24 jam. Bayangkan dari jam setengah 5 sore, setengah 6 sore sampai pagi berikutnya. Jadi kalau dia melihat puasa kita itu setengah hari doang. Dan selama puasa hari Purim itu puasa besar, mereka nggak boleh sikat gigi, nggak boleh mandi, nggak boleh kena air. Betapa beratnya. Kalau itu diterapkan dengan kita kan berat. Apalagi Kristen Ortodoks, Kristen itu juga puasa 200 hari. Setelah makan malam selesai sampai buka puasa di sore berikutnya, jadi 19 jam. Kita ini paling ringan puasanya. Jadi kalau kita memahami ajaran-ajaran agama lain, saya soalnya datang sendiri ke gereja Ortodoks Koptik, saya juga banyak belajar dari Ortodoks Koptik ya, waktu itu lewat ini online juga lumayan. Jadi ternyata mereka juga sembahyang 7 kali, Yahudi 3 kali, kita 5 kali. Jadi kalau saya dengan Rabi suka bergurau, kita membandingkan kitab suci ya antara Yahudi dengan Islam, kisah Yusuf dalam Quran, terus ya karena Rabi memang kita walaupun debat tidak pernah bertengkar. Jadi Rabi tanya who cheated etika katanya. Jadi siapa yang nyontek etika? Maksudnya kitabmu kok buat nabi-nabi seperti kitab saya kan gitu. Dalam benak Rabi kan gitu. Itu di kitabnya Yahudi. Ya kan sudah ada semua. Kenapa kamu ada Quran kok yang meniru-niru kami? Terus saya jawab saja, the last edition will revise the previous editions. Gampang toh. Ini kan edisi terakhir. Pasti menyempurnakan edisi sebelumnya yang kurang. That's so simple, saya bilang. Terus dia ketawa. Baik, Bunda Etika. Gimana buat Quran? Ini mungkin Gus Betik, kita kembali ke topik. Ada pertanyaan dari Gus Betik tentang untuk ajaran kasih. Kita kembali ke ajaran kasih. Ajaran kasih di Kristen dan versus adil dalam Islam. Pertama begini, saya tahu pasti, tapi saya tidak akan membenturkan, karena di dalam kekristenan itu nanti ada denom-denom dan itu berbeda. Bagaimana cara memandang Yesus antara laiku dan mbak itu terus pasti berbeda. Tapi saya maklumi itu ya, pasti nggak ketemu. Artinya di dalam memandang, menurut saya sesuatu yang hari ini
nggak tahu apa memang karena karakter kita kan orang sana ngomongnya bla-blaan. Sangat surprise sekali berani mengakui apa yang ada, jujur. Yang ada dalam Islam. Bukan dalam terminologi saya. Meskipun dia harus membuat constraint. Nah, kalau saya dibantah ya silakan. Ini pendapat saya. Itu kan sudah pernah terjadi sebelumnya. Artinya beliau dengan Kristen lain beda. Betul. Dalam memandang ini. Dan makanya saya juga tahu saya tidak akan membenturkan antara dua saudara kita ini karena cara memandang Yesusnya beda memang. Oke. Gini lah, aku pingin pernyataan tegas dan ini hanya untuk Lai saja. Artinya Kristen-Kristen lain kalau mau ngamuk gonggus beti aja. Gitu. Berarti kita ngamuk nanti ya. Iya. Apakah di dalam kekristenan secara tekstual ada larangan poligami? Kamu harus menikah dengan satu istri saja, itu ada nggak? Kok saya selama ini cari nggak ketemu gitu. Saya bacakan sebentar, saya cari ada tentang poligami. Atau Bu Abdullah ini saya jawab. Karena pertanyaan tadi dilontarkan oleh. Oke, nanti akan ditambah. Karena selesai kan gini ya. Kalau kita di Kristen menikah, kalau kita sudah disatukan oleh Tuhan Allah kita, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tidak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Ya, namanya tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Gitu. Nah, maka dari itu, kalaupun menikah, kalau pasangan kita mungkin sudah meninggal, bolehlah menikah lagi. Tapi kalau masih ada? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Markus 9:19 boleh jika istrinya berzina. Kalau jadi itu benar itu berzina? Enggak, jika istrinya berzina boleh bercerai. Oh, boleh bercerai. Oleh karena zina, oleh karena zina ya. Gitu. Okay. Tetapi dia tidak akan menikah lagi karena dia selama dia menikah dia akan berzina terus sampai kalau salah satu di antara mereka belum meninggal. Karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Allah tidak bisa dipisahkan oleh dua-duanya nggak boleh menikah lagi. Ya dong, sampai salah satu di antara mereka sudah meninggal. Nah, ini kasusnya terjadi pada teman saya namanya. Enggak, saya jawab. Pertanyaan dari tafsiran itu menurutku Gus Peti. Lost contact. Bukan. Itu dilarang untuk bercerai. Yang saya tanya itu sama Lae, ada nggak sih ajaran yang tekstual ya, tidak boleh menikah lagi? Sabar, lagi dicarikan. Udah. Ya, berikan semangat oplos nih buat ini. Sambil nyari saya komentar dulu boleh? Udah ketemu sih. Harus apa komentar dulu? Saya komentar tentang masalah dia sedikit. Iya, silakan. Mau curhat nih, Bu. Kita sama-sama perempuan. Jadi ini Septi teman saya. Dia itu dengan Mulyono, kan nggak tahu Anda kenal. Dia itu Septi ini Katolik, Mulyono Katolik. Mereka tuh nggak bisa ketika 10 tahun. Dia gadis, Mulyono nggak jelas. Nggak, karena suaminya selingkuh sama orang lain. Suaminya selingkuh sama orang lain dan perempuan itu memilih dengan orang lain. Jadi kan Mulyono ini kan jomblo dong. Nah, jomblo sampai gimana apa mau sampai tua jenggotan karena ini kisah nyata realitanya. Dan namanya benar. Oh, betul. Namanya S saja lah sama M. Nah, udah terlanjur jelas ya. Dan akhirnya kan bingung nih. Sampai mau nunggu itu 10 tahun lah. Sementara si S ini kan gadis. Wajar dong mereka mau menikah. Tapi kan tidak boleh. Jadi mereka harus kumpul kebo. Mereka sampai memperjuangkan akhirnya 10 bisa ke Malang, ke paroki di Malang baru bisa. Lah kan tidak adil. Bagaimana orang yang sama-sama jomblo yang Mulyono ini nggak salah, waktu ditinggal istrinya berzina, dia juga nggak, sampai dia datang ke tempat istrinya, sudahlah saya maafkan kamu kembali, tetap pilih sama pacarnya. Memilih itu. Nah, dan dia kan sendiri ketemu gadis yang mencintai kan berhak dong, kalau enggak betapa berat gitu ya. Ini salah satu contoh kasus dia di dalam kekristenan. Karena mengikuti ajaran tadi. Solusinya nggak ketemu. Yang jadi pembahasan Bunda Etika ini dalam ajaran kekristenan solusinya tidak ketemu. Ya, benang merahnya tidak ketemu. Matius 5:31 siapapun yang bercerai harus membuat surat cerai. Beda lagi itu. Dengan Matius 9:19 dan Markus, pokoknya Markus 19:9 atau 9:19. Baik, Pak Pendeta, ada tanggapan? Ada. Yang tadi ditanyakan oleh Gus Beti. Iya, tadi saya sudah bacakan ayat ya kan? Iya. Karena saya tertarik ayat yang 2 Samuel
Berapa 8 tadi ya yang dikutip tadi yang telah itu maksud saya. Iya. Jadi kan udah jelas tuh. Berarti tidak ada larangan ya kalau menurut Kristen. Kalau berdasar pembacaan ayat itu sebenarnya nggak bisa kita bilang menurut Kristen, itu kan dalam ranah Taurat ya. Bahkan jangankan Kristen, dalam Taurat sendiri pun nggak dilarang ya. Iya. Berarti poligami itu kesimpulan tidak ada larangan di dalam ajaran. Saya belum bisa bilang karena ada tertulis begini. Ya. Begini. Berapa lah saya catatnya lah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tetapi kalaupun begitu ini ayat dijawab pun juga tidak ada larangan masih. Iya. Betul ya? Oke. Nah, maka saya hanya bisa mendapatkan, mungkin nanti kalau ada yang mau kritik saya nggak apa-apa deh. Gitu ya. Mungkin saya belum pernah ketemu ayatnya. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Kan nomor WA sudah tapi ada. Masalahnya kan sama gue laki-laki. Kalau untuk gue aja. Bahasa laki-laki yang main. Iya. Ini kayaknya mendukung poligami nih. Berarti bertentangan dong. Buatnya kayaknya kita berdampingan aja. Iya. Jadi melawan mereka gitu. Oke, kalau ada yang kontra dengan saya, mungkin bisa tunjukkan ayatnya sih gitu aja ya dalam konteks perjanjian lama. Nah ini yang saya mau jawab dari konteks perjanjian baru yang ngomong Rav Saul kan murid dari Gamaliel, yang artinya juga mereka membaca ayat-ayat tadi yang Samuel sama Kejadian kan gitu. Nah dia bilang begini 1 Korintus 7 ayat 2 ya, tetapi mengingat bahaya percabulan, jadi karena bahaya percabulan ya, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tapi di sini konteksnya tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi kita nggak bisa menyatakan juga ketika waktu itu Salomo atau Daud istrinya udah 4 untuk supaya nggak percabulan, apakah diperbolehkan 4 lebih dari itu percabulan? Kita nggak tahu. Nanti biar aja orang-orang Yahudi yang jawab Yudaisme ya. Karena itu bukunya mereka kan begitu. Nah, ya, betul. Nah, terus 1 Timotius 3 ayat 2. Karena di sini yang ngomong Rav Saul, bukan Bapak Gereja Yunani, gitu ya. Rav Saul ini dia pasti konteksnya konteks keyudaismaan yang berhubungan dengan hukum Taurat kan begitu. Nah, terus 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, tapi di sini pun saya ini objektif ya dalam kesubjektifan gitu ya. Karena itu penilik jemaat. Di sini konteksnya penilik jemaat. Apakah yang bukan jemaat? Yang bukan anggota jemaat. Iya, kan bisa begitu nih dalam pembacaan. Iya. Benar ya? Nah. Implikasinya bisa begitu, Iya, iya. Terus 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Diaken haruslah satu istri. Tuh, kan begitu. Nah, tapi ini kan dia diaken. Kalau yang bukan diaken, ya, gua nggak mau jawab nih, soalnya bukan masalah apa ya, ini masalah laki-laki dan perempuan. Jangan kita mencari kebenaran. Oh, dia tentang lagi. Apa pertanyaan? Tapi abang juga jangan berharap ya. Iya. Istrinya lagi dia di luar. Oke, ini ya. Matius 19 ayat 3 sampai 8. Ya. Jadi begini saya bacain deh. Waktu masih oke ya? Ya. Oke. Apa ya? Kita berikan tambahan. Oke. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia, dan mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Basar Echad. Demikianlah mereka bukan lagi dua menjadi satu, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Itu ayat Matius 5:31 coba langsung. Matius 9:38. Sebentar saya baca dulu. Iya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan orang memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ada keputusan-keputusan manusia di atas keputusan Tuhan atau melawan keputusan Tuhan. Nah, jadi semua itu memang dosa, memang bersalah dan melanggar hukum Taurat. Yang di dalam misfot nanti ibu cek sendiri apakah ada poligami larangan di dalam misfot. Saya belum cek satu-satu, 613 banyak. Enggak ada. Nggak ada. Sudah. Yang saya baca kalau nggak ada, jadi yang saya ingat karena nabi-nabi mereka poligami kan. Salomo 700 istri 300. Bukan soal itu. Yang tadi kan Tuhan udah ngomong tuh. Iya kan? Bahkan kalau kurang ditambahin kan gitu. Iya.
Itu lu kurang berapa gue tambahin. Nah, Saya berharap ditambahin pula gitu. Baik. Sebentar. Gini, kita ada waktunya tinggal gini lah ya. 2 jam. Saya hanya mengatakan, Lai boleh setuju boleh tidak. Berarti sebetulnya tidak ada larangan secara tekstual di dalam perjanjian baru untuk poligami. Aku jawab, sementara ini saya belum menemukan. Mungkin belum menemukan. Mungkin teman-teman Kristen atau pendeta bisa membantu saya soal itu. Ya nanti kasih nomornya. Berdiskusi. Tidak ada larangan. Berarti konsep keadilan dalam Islam lebih baik dong. Kalau poligami istrinya 4 itu dia bisa adil dong. Wah, saya nggak bisa mengatakan karena bukan. Kita nggak bisa melarang Islam lebih baik atau Kristen lebih baik. Tapi kita ini keimanan kami dan itu keimanan gitu. Jangankan kepada moderator tidak boleh mengarahkan. Iya. Siap. Sekarang logikanya begini. Yang ditanya moderator tadi, bahkan ke saya saja Kristen sendiri saya tidak berani menjawab itu. Apalagi ke Islam, ya kan? Iya kan? Bahkan di Kristen sendiri saya tidak bisa menyatakan bahwa itu diperbolehkan, apalagi ke Islam. Berarti gini Lai, saya minta tolong nanti siapa tahu Lai nggak ketemu, Lai diskusi sama teman-teman pendeta kan. Oh ini ada ayat larangan poligami misalkan ya. Nanti saya di WA dikasih. Ini ayatnya gitu. Iya, ayatnya.